nama saya Nenia Dewi Anggraini, umur saya 20 tahun, NIM 23930407, dari Prodi S1 Akuntansi, alamat asal tinggal saya Gunung Kidul. Seandainya jika saya menjadi seorang pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, visi misi saya adalah menciptakan masyarakat yang inklusif, berdaya, dan berkeadilan sosial melalui pemberdayaan komunitas serta kerjasama lintas sektor. Misi saya adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial. Yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan. Yang ketiga, membangun kolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, dan lembaga lain untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Yang terakhir, memperkuat solidaritas komunitas dengan menciptakan ruang partisipasi aktif bagi semua pihak. Strategi saya dalam memimpin organisasi tersebut adalah yang pertama, melakukan pendekatan partisipatif, yaitu dengan cara mendengarkan kebutuhan masyarakat dan anggota organisasi secara aktif. Yang kedua, mengembangkan program berbasis bukti, yaitu menggunakan data dan penelitian untuk merancang program. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi seperti platform digital untuk komunikasi. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas, yaitu memberikan laporan berkala kepada anggota dan masyarakat tentang kemajuan organisasi kita. Proses saya memulai memimpin organisasi tersebut yaitu dengan cara yang pertama, mengenal organisasi, yaitu memahami sejarah, nilai-nilai, dan struktur organisasi. Yang kedua, membangun kepercayaan dengan cara berinteraksi secara personal dengan anggota untuk membangun hubungan yang solid. Yang ketiga, menetapkan prioritas awal, yaitu dengan cara bersama anggota kita menentukan apa program yang harus diprioritaskan yang memberikan dampak langsung. Yang terakhir, menyusun tim dengan cara mengidentifikasi individu dengan keahliannya masing-masing untuk membentuk tim inti yang solid. Proses saya menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi misi yaitu dengan cara yang pertama, komunikasi yang jelas, menjelaskan visi dan misi secara sederhana dan inspiratif. Yang kedua, melibatkan anggota dalam proses penyusunan strategi sehingga mereka merasa memiliki visi yang sama. Yang ketiga, memberikan contoh nyata, menghubungkan visi dan misi dengan contoh konkret dari kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, evaluasi dan feedback, mengadakan diskusi berkala untuk memastikan semua pihak memahami dan merasa terlibat. Cara saya menghadapi masalah yang datang baik secara internal maupun eksternal adalah yang pertama, masalah internal, contohnya yaitu konflik antar anggota. Solusi yang saya berikan adalah mediasi dengan mendengarkan semua pihak secara adil dan mencari solusi bersama secara transparan. Yang kedua, masalah eksternal, contohnya penolakan dari masyarakat terhadap program. Solusinya melibatkan masyarakat sejak awal untuk memahami kebutuhan mereka. Jika ada penolakan, melakukan sosialisasi tentang manfaat program tersebut dan mencari masukan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah transformasional. Alasan saya memilih gaya kepemimpinan tersebut adalah gaya ini mendorong perubahan positif, memberdayakan anggota, dan menciptakan inspirasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, saya akan menjadi panutan dengan menunjukkan integritas seperti selalu hadir tepat waktu dalam kegiatan organisasi sehingga anggota terinspirasi untuk ikut disiplin. Cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi dengan cara mendapatkan data yang relevan dari anggota maupun masyarakat atau pihak ahli lainnya. Yang kedua, melibatkan tim, mendiskusikan opsi-opsi dengan anggota inti untuk mendapatkan berbagai
respektif. Yang ketiga, menilai dampak, memilih opsi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan organisasi. Yang terakhir, mengambil keputusan, yaitu bertindak dengan tegas setelah mempertimbangkan masukan, tetapi tetap siap beradaptasi jika ada perubahan yang diperlukan. Yang akan saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar kepemimpinan yaitu yang pertama, empati yang lebih besar, mengaplikasikan empati dalam interaksi sehari-hari untuk memahami perspektif orang lain. Yang kedua, komunikasi yang efektif, menyampaikan ide atau pendapat dengan cara yang jelas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bijak, memastikan setiap keputusan yang kita ambil dengan cara mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dan nilai-nilai yang dipegang. Yang terakhir, kolaborasi, menghargai pentingnya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama baik di pekerjaan, komunitas maupun keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.